Huwun iki panas, Gus. Panas. Terus kemerungsung. Gampang nesu, emosian. Wis ngantuk ning dalan. Mas Pati sampai Pagotan. Mas Pati sampai Pagotan. Saya tidur Nyetir mobil. nyetir mobil bisa sampai rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial, ngaji budaya. Ngaji budaya. Dulur-dulur TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya silaturahmi ke dalemipun Mas Hatma Prakoso, yakni putra dari almarhum Mamik Prakoso. Nggih. Kemarin ini sempat rame ketika panjenengan boyong pusaka yang ada di rumah Ngawi, Nggih. Sidowaya. Nah sebenarnya apa Mas ya, itu menjadi perbincangan yang sangat luar biasa karena itu disalahpahamkan, dikira saya gitu loh. Dikira saya yang yang alih rawat pusaka tersebut. Kan di video itu sebenarnya sudah jelas bahwasanya saya hanya menjadi lantaran panjenengan. Nuntun kula. Nuntun panjenengan agar serah tinampi pusaka itu berjalan dengan benar dan Lancar. kan kayak gitu. Nah terus-terusnya TV dimanapun berada, kita akan tanya ya sebenarnya peristiwa apa yang sehingga panjenengan kok bisa ada rasa untuk mengagumi pusaka tinggalan dari almarhum Bapak. Itu seperti apa Mas? Saya mengagumi tinggalannya Bapak yaitu berupa pusaka itu karena waktu dulu saya di Jakarta ya Gus. Nah itu di Jakarta. Saya di Jakarta lah, Bapak itu punya keris di kamar. Yang ditaruh di kamar itu ada 2. Pas pada waktu di Jakarta. Waktu di Jakarta saya masih, bahasannya orang ini Gus masih. Apaan sih lu? Gua nih mau main nih. Ya ngecek ngono-ngono kuwi Gus. Karena memang terbawa kondisi kota. Kondisi kota masih ke bawah. Cuman di situ tuh sering merhatiin Bapak gimana sama keris gitu kan. Istilahnya ya memang pusaka kan itu ya Gus. Ya sering dipegang, dibuka kayak gitu. Saya juga ngelirik-lirik aja tapi masih bodo amat. Masih gak peduli. Belum peduli. Gak peduli. Lalu pindahlah saya ke Jawa. Pindah ke Jawa. Itu tahun? Jawa, tahun 2019. Tahun 2019. 2019 masih belum peduli juga, tapi sudah mulai memperhatikan. Mulai bertanya-tanya. Ada nggak sih pusakanya Bapak? Dulu kan ada di rumah Jakarta. Tanya ke ibu, tanya ke. Gak ngerti. Ya udah, saya cuma sekedar tanya itu doang. Tapi nggak saya gape, nggak saya telusuri banget gitu loh Gus. Lalu berjalannya waktu, ada di suatu waktu saya pengen bawa pusaka itu ke rumah ini. Oke. Dengan orang yang masih awam, masih belum tahu tentang pusaka dan sebagainya, cara boyongnya gimana, tetek pengen gitu. Saya bawalah. Yang menurut saya itu pusaka sebelumnya ya. Ternyata itu adalah pedang. Pedang. Saya bawa juga keris, ada keris itu. Ada kerisnya. Lah, saya bawa ke sini, saya taruh di kamar toh. Berarti kok yo Pak kondisi delain ning kamar, yo aku ning kamar lah. Kayak gandengan ngoten lho, Gus. Lah, ternyata aku iki apa jenenge? Huwun iki panas, Gus. Panas. Terus kemerungsung. Gampang nesu, emosian. Gue jadi siji. Itu pas belum tahu. Belum tahu sama sekali. Sama sekali belum tahu. Loh, kok iki ngene iki? Iki ada apa? Sampai di saat itu jajal tak pisah lah.
tempatnya ya kan. Yang A sama yang B tak bisa, yang pedang ini sama keris tak bisa. Wah iya benar. Ternyata benar ada perubahan. Mulai panasnya itu hilang setelah dipisah. Lalu kan kayak buka tata caranya juga belum tahu toh saya. Yo sak pen aku dhewe, Gus. Tak buka sreng, tak dolan ngeng. Tanggo dolanan ngono kuwi. Makanya kan ya si awam toh, robo kan keris kuwi senjatanya orang Jawa di zaman dahulu. Awamku ngono kuwi lah. Lah ternyata sejarahnya gini. Weh. Luar biasa ternyata teman-teman Etnik TV. Teman-teman Etnik TV. Lah, kebetulan juga entah jalan dari mana, yang terutama jalan dari Gusti Allah. Saya podcast di tempatnya sampean ya, di galerinya sampean. Itu podcastnya bukan bahas pusaka. Enggak sama sekali. Saya tanya lah. Gus, ini saya punya keris. Lah ini langsung tanya Gus, lah keris-kerisan apa? Pusaka. Aku gitu. Lah emang gimana? Tak telepon lah ibuku di rumah. Pusaka yang ada di sini ya. Itu belum boyongan yang dan sebagainya. Lu ini iki pusaka Mas, sampeyan ngoten to. Pusaka. Tak lihat. Gus iki tak cekeli terus. Pucuke tak cekel tak ngene-ngene terus. Loh, ojo Mas, ojo. Tapi kan nggak apa-apa, kata beliau nggak apa-apa karena saya belum tahu. Memang karena belum paham. Karena belum paham juga. Oke. Mas, ya memang kejadiannya lucu dan ya seperti itulah, maksudnya kan sebenarnya beliau ini ada 5 bersaudara. Ada 5 bersaudara, terus panjenengan nomor 2. Kalau nomor 2. Nomor 2. Yang kedunungan ataupun kewahyuan pusaka itu Mas Hatma sendiri gitu. Yang lain itu ya memang tidak ada lir untuk kewahyuan masalah pusakanya tersebut. Padahal pada waktu saya di Ngawi kemarin itu kalau saya lihat pusaka Pak sampean itu sebenarnya banyak. Tetapi ya memang sudah ada beberapa orang yang memang membawa pusakanya yang lain, tetapi sampean masih kedunungan pusaka yang bagus-bagus. Nggih, alhamdulillah. Nah, yang saya ingin tanyakan Mas. Nggih. Berarti dulu sampean sempat melihat ya almarhum Pak sampean itu ya merawat pusakanya itu sempat melihat. Nanting. Saya kan baru tahu dibilang sama Gus toh. Nah, kalau gini namanya nanting. Lah itu bapak saya pernah nanting pusaka. Terus sampean melihat? Lihat, bar kok jeding ngono kan metu kok jeding kan ning kamar toh, Gus. Pas arep metu kamar, loh. Bapak lagi nanting pusaka ngono. Ya istilahnya menenangkan diri lah. Menenangkan diri. Itu pusaka yang di Jakarta itu ya? Pusaka yang di Jakarta itu yang sekarang saya bawa. Wah, keren sekali. Betul, itu betul. Yang sekarang saya bawa ini. Lah Mas, ada nggak kejadian yang kejadian mistis itu semenjak sampean bawa ke sini selain hawa panas dan sebagainya itu sebelum bertemu dengan saya, sebelum saya arahkan dengan benar? Kejadian itu tuh sering kayak ada yang ngajak ngobrol sih. Sering ada, tapi sepanjangnya tidak tahu wujudnya apa. Enggak tahu. Nggak tahu ya ngobrol terus sok dielek nih. Kayak gitu-gitu Gus. Bahkan yang paling epic menurut saya, yang paling aku gak iso lali wis ngantuk ning dalan. Mas Pati sampai Pagotan. Saya tidur nyetir mobil bisa sampai rumah.